Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Pendengar Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat pada Sirah Nabawiyah bab yang 108. Kami ingatkan, tetap prokes setiap keluar rumah, dan jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, karena masih ada COVID-19. Nah, dari itu kita mulai bab yang 108 ini. Tak lupa sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang termulia, utusan Allah, yang mana apabila kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dengan benar, insya Allah kelak kita layak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab 188 ini adalah sejumlah 1.500 pasukan muslim diperintahkan Rasulullah SAW untuk bergerak dengan cepat sehingga musuh kesulitan mengetahui di mana pasukan Rasulullah SAW berada. Kemudian di sebuah tempat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW saat meninjau musuh, pasukan muslim menyerang dengan kecepatan tinggi secepat kilat. Pertempuran itu terjadi di medan terbuka. Hujan panah jarak jauh, pasukan muslim membuat musuh tercerai-berai. Sehingga begitu pasukan utama muslim tiba, dengan mudah mereka membuat kocar-kacir barisan musuh. Pada akhir pertempuran, 200 orang prajurit Bani Mustolik tertawan. Sejumlah harta berupa unta, kuda, dan barang-barang lain dapat direbut. Al-Haris, komandan tertinggi musuh, jatuh tersungkur dihantam panah, putrinya ikut menjadi tawanan. Para tawanan dan harta dibagi-bagikan kepada pasukan. Putri Al-Haris bernama Baroh menjadi bagian seorang muslim yang miskin. Muslim ini menghendaki keluarga Baroh menebusnya dengan harta. Namun, Baroh sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Karena itu, Baroh menemui Rasulullah SAW dan mengadu. Saya adalah putri Al-Haris, pemimpin Bani Mustolik. Lelaki yang menawan saya lebih menginginkan harta daripada menjadikan saya istri atau budaknya. Bantulah saya untuk memerdekakan diri saya. Rasulullah SAW berpikir dalam-dalam. Apabila Baroh dibebaskan dan kembali ke tengah kaumnya, ia sangat mungkin akan membangkitkan kaumnya untuk membalas kekalahan mereka. Rasulullah SAW mengetahui dari wajah Baroh yang matanya memancarkan kecerdasan dan keberanian bahwa ia bukan gadis biasa. Dia akan mampu menerjang berbagai rintangan. Apa kamu mau jalan keluar yang lebih baik dari itu? Tanya Rasulullah. Apa itu? Aku akan membayar uang tebusanmu, lalu akan menikahimu. Baroh setuju dan ia masuk Islam. Setelah menjadi istri Rasulullah SAW, namanya menjadi Juwariyah. Kini Bani Mustolik, sekutu dekat orang Quraisy, menjadi sekutu dekat Rasulullah SAW berkat pernikahan ini. Mereka merasa terhormat
tuan mereka putrinya menjadi istri Rasulullah SAW. Setelah itu, banyaklah kaum Bani Mustalik yang memeluk Islam. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Setelah memetik kemenangan gemilang itu, pasukan muslim kembali berbaris pulang ke Madinah. Di telaga Al-Muraish, mereka singgah sebentar untuk beristirahat dan memberi minum ternak. Di tempat itu terjadi pertengkaran antara pelayan Umar bin Khattab bernama Jahjah bin Sa'id al-Ghifari dengan Sinan bin Wa'il al-Jasni. Keduanya saling bertengkar hebat, sampai Sinan berteriak memanggil kaumnya, Wahai kaum Ansor. Jahjah pun membalas dengan teriakan, Wahai kaum Muhajirin. Orang-orang pun berdatangan termasuk Abdullah bin Ubay. Dengan berang, Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang munafik yang mengelilinginya, mereka Muhajirin adalah menyaingi dan mengungguli kita di negeri kita sendiri. Demi Allah, antara kita dan orang-orang Quraisy ini, Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin adalah suku Quraisy, tak ubahnya seperti yang dikatakan orang. Gemukkan anjingmu agar menerkammu. Demi Allah, jika kita telah sampai di Madinah, orang yang mulia pasti akan mengusir kaum yang hina, yaitu kaum Muhajirin. Zaid bin Arqam mendengar kata-kata yang sangat berbahaya ini, lalu ia cepat-cepat melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Mendengar itu, Umar bin Khattab yang berada di samping Rasulullah SAW berkata, Wahai Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Rasulullah SAW menjawab, bagaimana, wahai Umar, jika kelak orang-orang bicara bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya? Aku tidak akan membunuhnya. Seketika itu juga Rasulullah SAW mengeluarkan perintah agar kaum muslimin segera berangkat. Walau dengan keheranan karena belum cukup beristirahat pada hari sepanas itu, kaum muslimin segera mengikuti perintah Rasulullah SAW. Hari itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin berjalan terus melampaui malam sampai keesokan harinya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya berhenti untuk beristirahat, semua orang jatuh tertidur karena begitu lelahnya. Rasulullah SAW sengaja mengajak pasukannya berjalan terus sehari semalam agar kelelahan. Ini akan membuat semua orang melupakan hasutan Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa nanti di Madinah orang Ansor akan mengusir kaum Muhajirin. Surat itu turunlah surat Al-Munafikun, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui surat Al-Munafikun, yaitu surat 63 ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian bab yang ke-108, sehingga kita bisa memahami putri daripada musuh yang kalah menjadi tawanan dinikahi oleh Rasulullah SAW yang awalnya bernama Baroh, kemudian memeluk Islam dan namanya berganti menjadi Juwariyah. Demikianlah kita tutup doa kafaratul majlis.
Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.